Halo, kembali lagi di YouTube Wikon Indonesia. Kali ini kita akan bahas cara jadikan HMI sebagai HTTP server, sehingga kita bisa mengirimkan permintaan ke server atau HMI Wikon melalui jaringan lokal. Jadi bagaimana set HMI Wikon sebagai server? Di HMI Wikon sendiri terdapat library socket yang merupakan pustaka pada bahasa pemrograman Lua dan menjadikan HMI Wikon ini dapat menangani mekanisme komunikasi antar aplikasi serta menyediakan saluran komunikasi dasar. Soket menghubungkan lapisan transport dan lapisan aplikasi, membuatnya dapat mengirim dan menerima data melalui protokol seperti TCP dan UDP. Soket memungkinkan dua aplikasi untuk berkomunikasi melalui suatu jaringan. Di dalam soket ada metode bin yang dapat mengikat sebuah soket ke alamat IP dan nomor port tertentu dari suatu device, menjadikannya sebagai server dan membuka saluran komunikasi untuk mendengarkan permintaan masuk dari klien. Nah, dengan begitu kita bisa membuat HMI Wikon sebagai server dan menerima permintaan masuk dari klien melalui jaringan lokal. Oke, kita lanjut ke implementasinya. Pada software PI Studio, kalian bisa create new project. Kemudian di sini kalian bisa namakan project kalian. Dan kalian juga bisa atur lokasi dari penyimpanan projectnya. Dan kalian juga perlu atur seri dari HMI yang kalian gunakan. Dan di sini kalian juga bisa atur komunikasi dari HMI. Untuk dapat menjadikan HMI sebagai HTTP server, kalian perlu terlebih dahulu enable Lua script. Kalian cukup klik pilihan Lua di sini, kemudian kalian klik yes. Dan kalian bisa klik kanan dan new file. Di sini kalian bisa namakan bebas untuk script Lua yang digunakan. Di sini saya namakan API server. Jangan lupa untuk refresh. Kemudian dalam script yang kita create ini terdapat line yang otomatis dibuat, yaitu nama file _limit sama dengan 11 atau 11. Ini merupakan parameter yang menandakan bahwa fungsi-fungsi dalam script ini bisa diakses atau tidak oleh script background di sini dan script screen di sini. Nilai dari parameternya 11 menandakan bahwa kita mengenable keduanya. Jadi script _bg dan script _screen ini nanti dapat mengakses fungsi dan global variabel pada script API server ini. Di sini saya coba perlihatkan project yang telah saya buat. Ini merupakan script Lua yang telah saya buat, dan script ini dapat menjadikan HMI sebagai HTTP server. Pada script ini terlebih dahulu kita import library yang digunakan. Di sini kita menggunakan library socket dan library JSON. Kemudian ada fungsi server yang nanti akan kita panggil pada script background di sini. Selanjutnya pada fungsi server kita set variabel-variabel yang kita butuhkan, yaitu ada variabel port dan variabel host yang berisi IP dari server HTTP yang nantinya akan kita buat. Di sini variabel-variabel IP height byte 1 sampai 4 ini mengambil data dari address HMI, yang mana data tersebut bentuknya adalah 16 bit unsigned. Karenanya kita menggunakan WeBasket Word untuk mendapatkan data dari address HMI tersebut. Kalian bisa temukan dokumentasi dari fungsi-fungsi bawaan HMI seperti WeBasket Word ini pada XWiki Wikon, yaitu di docs.wi-con.com.cn. Kemudian di bagian HMI,
PI Studio, kemudian di Lua Editor, Lua Script. Di bagian ini kalian bisa baca dokumentasi dari fungsi-fungsi bawaan HMI Wicon, termasuk fungsi WeBus GetWord tadi. Kita juga bisa lihat dokumentasi dari library yang disediakan oleh Wicon. Nah, ini merupakan library yang disediakan. Di sini terdapat library socket seperti yang kita akan gunakan. Ada juga banyak library lain seperti SMTP, JSON, dan banyak yang lainnya. Oke, kita kembali ke project kita. Di dalam fungsi server terdapat juga fungsi handle request yang berisi penanganan permintaan yang dilakukan oleh klien ke HMI Wicon. Di sini metode yang tersedia hanya get saja. Dan endpoint yang akan digunakan adalah /getData. Dan ini adalah data-data yang nanti akan dijadikan respon dari HTTP request yang dilakukan oleh klien. Di sini saya set data yang akan dikirimkan adalah data dari PowerMeter yang telah terhubung ke PLC dan HMI, yaitu data tegangan dari line A, line B, dan line C. Setelah dari fungsi handle request ini, selanjutnya kita lakukan binding atau ikat IP dan port yang tadi telah kita set. Kemudian kode snippet ini while ini akan menjalankan server yang tadi telah kita binding. Dia akan selalu menjalankan server karena set point-nya kita atur sebagai true. Nah, setelah script ini telah dibuat, jangan lupa untuk panggil fungsi server tadi ke dalam fungsi we_bg_poll. Kita memanggil fungsi server tadi pada script bg atau script background. Nah, ini kenapa kita bisa panggil fungsi dari script API server meski kita tidak import script tersebut pada script background ini. Ini karena kita tadi telah mengenable limitasi atau aksesnya. Jadi script background ini bisa mengakses fungsi-fungsi dan global variabel pada script API server ini dengan cara set nilai dari parameter ini menjadi 1, 1 atau 11. Digit 1 pertama ini menandakan bahwa HMI dapat memanggil semua fungsi dan global variabel pada script ini ke script_bg.lua ini. Dan digit terakhir ini menandakan bahwa HMI dapat memanggil seluruh fungsi serta variabel global ke script_screen.lua ini. Nah, ini adalah tampilan dari layar HMI-nya. Di sini ada numeric display yang akan menampilkan data-data dari PowerMeter dan ada juga numeric display yang menampilkan IP dari port Ethernet. IP dari port Ethernet tadilah yang akan kita gunakan sebagai server HTTP. Jadi jangan lupa untuk set IP Ethernet-nya pada project settings, bagian project di project settings. Kemudian di bagian HMI IP, kita bisa set IP dari port Ethernet yang akan kita gunakan sebagai server HTTP. Jangan lupa untuk checklistnya dulu, kemudian kita bisa atur IP-nya, dan kemudian bisa klik OK. Kemudian kita bisa compile, dan kemudian kita download. Ini merupakan tampilan HMI yang tadi telah kita download. Dan ini adalah IP dari port Ethernet yang akan kita gunakan sebagai IP server HTTP. Dan HMI ini telah saya hubungkan dengan kabel Ethernet sebagai koneksi jaringan lokalnya ke laptop saya sebagai kliennya. Dan dia nanti akan mengirimkan data-data dari PowerMeter ini. HMI ini telah terhubung ke PLC yang mengkolek data dari PowerMeter.
Jadi nanti data-data ini akan dikirimkan. Saya menggunakan software Postman untuk melakukan permintaan. Kemudian kita bisa lakukan request get dengan URL-nya adalah alamat IP, Ethernet, HMI, /2 port yang tadi telah kita set. Jadi di sini. Kemudian portnya itu adalah yang di sini. Di sini endpoint yang kita gunakan adalah get data. Jadi URL-nya setelahnya kita bisa lakukan permintaan. Dan di bagian body, kita bisa lihat data dari nilai tegangan line A, line B, line C dari power meter. Sekian video kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan buat kalian yang ada pertanyaan terkait video ini ataupun fitur dan produk lain dari Wikon, bisa langsung hubungi Wikon Indonesia. Nantikan inovasi terbaru di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.